Halo, jumpa lagi dengan HR Big CS channel sepeda. Kali ini saya akan mengganti pelek roda becak atau roda pedagang kaki lima. Nah, ini peleknya ya. Peleknya baru ini, pelek Araya. Pelek Araya ini bagus ya, kualitasnya oke. Ya, seperti biasa sebelum disimak jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar saya semangat bikin video-video terbaru seputar sepeda yang bermanfaat. Kenapa ini diganti? Karena peleknya sudah kropos ya, sudah berkarat. Kalau dibiarkan nanti akan ambruk rodanya ya, tidak bisa diperbaiki. Ini harus ganti pelek. Sebelum dibongkar jari-jarinya kita hitung ya, ada berapa ininya jaraknya. Kalau ini ada 8 ya jaraknya, untuk becak 8. Seperti itu ya, kalau yang belum tahu harus dihitung dulu 1 sampai 8. Nah, sebelum pembongkaran atau pembongkaran atau pelepasan nepal jari-jarinya harus dikasih oli dulu atau pelumas ya, biar tidak macet. Yang macet-macet yang susah kan banyak karena ada berkarat ini. Kita gunakan kunci nepalnya ini yang 12 ya. Kalau punya kunci nepal, kalau nggak punya ya bisa bikin ya pakai bekas kunci pas, di gerinda aja bisa jadi. Kalau saya ini kan ada khusus ya. Kita lepas semua ya, saya percepat ya biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, ini sudah kena ya jari-jarinya, ternyata masih bagus, tidak ada macet. Nah, ini pelek yang barunya, ukurannya 28 ya. Ini ukurannya 28, ukuran pelek becak. Nah, cara memasukkannya ini ada lubang pentil ya, lewat satu lubang ya, lewat satu lubang nepal jari-jarinya, baru masukkan jari-jarinya. Nah, ini cara merakitnya ya, cara menganyamnya ini. Nah, ambil satu jari-jarinya dari yang kiri, dari luar atau dari dalam. Ini dari luar ya, saya ambil yang kiri, yang kanan dari dalam. Jadi hitung ya 1 sampai 8. Nah, posisinya harus atas bawah ya. Nah, yang di luar ada di dalam, yang di dalam ada di luar, agar tahannya itu kuat tahanannya. Kalau tidak seperti itu tidak akan kuat, cepat longgar lagi. Nah, ini dari lubang pentil lewat satu lubang, lalu masukkan jari-jarinya. Karena apa? Karena lubang jari-jari ini tidak lurus ya, zigzag ini kanan kiri sebenarnya. Kalau dilihat sih sepintas hampir lurus, tapi sebenarnya ini tidak, kanan kiri, zigzag. Nah, yang kedua juga sama ya, tinggal ambil aja yang dari luar ini. Nah, seterusnya ini, nah ambil yang ini, lalu ambil juga, hitung sampai 8, ambil juga yang di dalam 8 ya, seperti ini. Nah, lalu kita silangkan seperti ini. Nah, yang di luar ada di dalam, yang di dalam ada di luar posisinya. Jadi atas bawah ya, biar kuat seperti tadi ya. Ya, mungkin seperti itu penjelasan cara merakitnya, karena saya akan percepat lagi ya, agar tidak memakan waktu lama ya. Kalau yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya. Selanjutnya sama seperti itu ya, sampai seterusnya, sampai selesai. Nah, ini sudah selesai yang sebelah ya, tinggal yang sebelahnya lagi. Nah, cari lubang pentil sama. Nah, ini langsung ya, ada yang kosong, lalu cari jarak yang pas jari-jarinya. Cari jarak yang pas, mau dari luar atau dari dalam mengambilnya, pokoknya yang pas ya, yang bagian kiri. Nah, seperti ini nih udah pas, hitung sampai 8. Nah, cari ini yang ke-8 juga, silangkan ya, silangkan luar dalam ya, agar kuat seperti tadi. Nah, lalu masukkan, ternyata ini sudah pas, sudah cocok pas jaraknya, baru masukkan nepalnya. Kalau belum pas jangan dulu, cari dulu ya, nanti akan jadi 2 kali pengerjaan kalau salah kan. Nah, seperti ini ya, silang jadi atas bawah biar kuat.
yang di dalam ada di luar, yang di luar ada di dalam, seperti itu ya. Nah ini sama ya, hitung sampai 8 dan seterusnya. Mudah ya kalau sudah ketemu, seterusnya itu mudah. Selanjutnya tinggal pasang aja semua. Pasang semua. Sudah dipasang semua, lalu kencangkan dulu ya, merata ya, sampai mentok dratnya ya. Sampai mentok dratnya, cukup pakai tangan aja dulu seluruhnya. Kalau sudah, kita masukkan laharnya ya, karena laharnya ini longgar ya. Bosnya ini longgar, harus kasih ganjel pakai kain ya. Saya pakai kain karena longgarnya hanya sedikit. Kalau pakai seng atau pakai itu terlalu tebal, nanti bisa pecah ini, karena bahannya bukan besi ya, ancuran ini. Bosnya ini hub atau bos ya. Nah ini sama longgar, harus diganjel pakai kain ya. Kalau lebih bagus lagi kainnya kain lepis ya. Kali ini saya adanya kain ini ya. Ya seadanya aja lah. Yang penting diganjel tidak longgar. Nah seperti ini. Karena longgarnya cuma sedikit ya. Nah ini sudah kencang ya, kanan kiri laharnya. Sekarang tinggal tahap penyetelan ya. Kita langsung ke penyetelan. Nah ini setelannya khusus, ini bisa untuk sepeda, bisa untuk becak. Wah goyangnya mantap. Nah ini untuk atas bawah, yang samping ini untuk kanan kiri. Seperti yang saya jelaskan ya sebelumnya, sudah ada cara menyetel pelek. Saya juga agak dipercepat ini ya, biar tidak terlalu memakan banyak waktu ini. Kita kencangkan, bila yang kena bagian bawahnya kita kencangkan kanan kiri ya. Untuk yang kena ke kanan ini harus kencangkan sebelah kiri. Nah seperti ini ya, seperti dalam video ini. Ini kan ada yang kena ke bawah, itu harus dikencangkan kanan kiri. Kalau yang tidak kena atau terlalu ke atas itu harus dilonggarkan ya, kanan kiri. Ini ada si Dobli nih lewat, tidur mulu kerjaannya. Saya percepat ya. Cara penyetelannya itu kalau sudah bisa ya mudah sih sebenarnya, tapi kalau yang belum tahu ya pasti sulit sih. Tapi kalau rajin ya pasti bisa, lama-lama bisa. Nah, ini udah agak lumayan ya, udah bagus ini. Kalau sudah bagus ya, sudah oke lah, tidak kena kanan kiri dan atas bawah, tinggal proses finishing pengencangan ya. Kencangkan seluruhnya sampai kencang. Ini sudah kencang, lalu cek lagi ya. Kalau nah ini sudah bagus ini. Nah udah oke, lalu cek jari-jarinya apa ada yang keluar. Nah ini keluar seperti ini harus dipotong nih pakai gergaji besi agar tidak bocor pada ban dalamnya nantinya ya. Jadi harus teliti juga, ini bagian ini jarang ada yang teliti, kadang suka langsung pasang lalu bocor lagi ban dalamnya, ternyata kena jari-jarinya. Nah sudah beres ini ya cara ganti pelek, bukan sepeda sih, ini beca ya, beca roda, ini roda pedagang kaki 5. Oke bagus ya, jangan lupa like dan subscribe-nya serta bagikan, semoga bermanfaat. Nah ini si Dobli masih tidur dari tadi ini. Oke terima kasih ya, sampai jumpa kembali dengan HR Big CS.